Enggak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok kami yang berjumlah 3 orang, yaitu saya sendiri Samsul Hadi, ada Dinda Tiara Putri dan Putri Aulia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang etika dalam pengembangan software, menavigasi tanggung jawab dan hukum. Lalu tinjauan kritis untuk profesional IT, developer, dan pembuat kebijakan di Indonesia. Nah, di materi kali ini yaitu dibuka dengan satu quotes ya imperatif profesional, yaitu dengan isi setiap proses yang mencoba mereduksi pengembangan software menjadi tanpa berpikir pada akhirnya akan menghasilkan hal itu sebuah produk yang dikembangkan oleh orang-orang tanpa otak. Nah, mungkin agak sulit dicerna dari quotes ini. Jadi pada intinya kutipan itu adalah kutipan fundamental ya, quotes yang fundamental untuk menekankan bahwa pengembangan suatu software itu tuh membutuhkan kecerdasan, membutuhkan tanggung jawab, analisis, terus kreativitas yang profesional sehingga nanti software yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan itu tidak merugikan banyak orang dan tidak berdampak negatif ke pemakai ataupun konsumen. Lalu ada pengembangan etis penting ya. Jadi dari pengembangan software itu ada etis penting yang harus diperhatikan. Perangkat lunak itu memang tertanam dalam setiap aspek kehidupan modern. Jadi itu dampaknya itu sangat-sangat terasa ketika di era modern ini kita yang sudah banyak menggunakan software, tetapi software itu mengalami pengembangan yang gagal ataupun berdampak tidak sesuai yang diharapkan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu kompleksitas dan dampak, di mana software secara in short kompleks itu meningkatkan potensi kesalahan tak terduga, seperti tiba-tiba error, tiba-tiba keblokir, tiba-tiba nge-crash, tiba-tiba datanya bocor, atau dilema etika bagi konsumen. Kayak kita itu pernah nggak mengalami kayak data kita udah masuk, tetapi kita bingung kira-kira ini mau dilanjutin dengan resikonya kehilangan data atau berhenti di sini tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itu mungkin menjadi dilema bagi orang-orang yang menggunakan software. Terus ada lagi resiko kegagalan bencana. Kegagalan software dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Contohnya seperti EKTP, terus BPJS itu karena dia mencoba mengembangkan dengan tergesa-gesa, terlalu terburu-buru, jadi mengalami kerugian, gangguan infrastruktur, dan bahkan kehilangan nyawa menuntut kehati-hatian yang cermat. Jadi untuk pengembangan software atau software developer itu harus berhati-hati agar tidak sampai kehilangan nyawa untuk seseorang siapapun itu, baik itu di bidang softwarenya sendiri ataupun di bidang konsumennya yang menggunakan software tersebut. Lalu ada tanggung jawab sosial, di mana ini profesionalisme etis memastikan teknologi melayani masyarakat secara positif. Jadi ketika software itu akan dibuat ataupun akan dikembangkan, itu ada tanggung jawab sosialnya. Seperti apapun itu harus dipertimbangkan nanti ke masyarakatnya seperti apa, dampaknya positif atau negatif, memudahkan atau menyulitkan, menjaga kepercayaan atau malah menghilangkan kepercayaan, menjunjung tinggi kesejahteraan publik atau malah merendahkan kesejahteraan publik seperti itu. Itu menjadi pertimbangan dan itu menjadi alasan etis untuk pengembangan sebuah software. Lalu di sini ada pilar-pilar software berkualitas tinggi. Pengembangan software berkualitas adalah kewajiban etis, terutama ketika sistem mendukung fungsi-fungsi krusial dalam masyarakat. Maksudnya fungsi krusial tuh fungsi yang dibutuhkan gitu, yang paling dibutuhkan ataupun paling umum lah biasanya digunakan. Di situ ada poin pertama yaitu aman dan mudah digunakan. Ya jelas, karena masyarakat ataupun orang umum itu memilih yang mudah dan aman, terpercaya. Jadi dia tidak membingungkan lagi dan jelas tidak
belit-belit. Nah, sistemnya itu harus intuitif bagi pengguna akhir dan tanggung terhadap ancaman keamanan. Jadi, dia tuh emang benar-benar aman gitu dari serangan apapun gitu. Melindungi data dan operasional. Berarti bisa kita akuntabilitasnya bagus, tanggung jawabnya bagus, cara pengolahan datanya, cara penyimpanan datanya itu bagus. Terus ada efisien dan sesuai standar. Nah, ada lagi standar softwarenya, efisien softwarenya. Sistem tuh harus beroperasi secara optimal. Maksudnya itu tidak ada kendala, konsisten. Kayak ibaratnya normal dari awal normal sampai akhir digunakan pun tetap normal. Dan tepat memenuhi kebutuhan eksplisit dan implisit pengguna. Yaitu tujuannya lah kita pakai software itu untuk memenuhi kebutuhan, memberikan nilai nyata. Jadi tidak hoax ibaratnya, tidak membohongi. Kayak software ini memberikan layanan ini ternyata itu hanya sebuah iklan, tapi tidak aslinya tidak seperti itu. Lalu ada lagi meminimalkan resiko, kualitas, mengurangi kemungkinan kegagalan katastrofik dan kesalahan fatal, mencegah waktu henti yang mahal dan liabilitas. Ini dia seperti contohnya itu minimal apa ya? Mungkin dari software yang digunakan dia udah aman, efisien, sesuai standar, itu harus meminimalkan resiko. Kayak ibaratnya software ini tetap punya resiko tapi kecil gitu. Nggak kayak yang lainnya yang dia resikonya lebih besar. Nah, itu jadi pilar-pilar software berkualitas tinggi ya. Kita bisa lihat software itu baik enggaknya, bagus enggaknya, kualitasnya itu tinggi atau enggaknya itu dengan tiga poin penting ini sudah cukup. Oke, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu studi kasus biaya kegagalan perangkat lunak, yang dimana di dunia nyata saat ini ada banyak insiden yang menunjukkan betapa besar dampak dari software yang gagal atau tidak diuji dengan baik. Beberapa di antaranya menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar, bahkan sampai membahayakan keselamatan pengguna software. Nah, di sini pada slide ini terdapat contoh kasus, ada 3 kasus, yaitu yang pertama, Flash Crash pada tahun 2010, yang dimana algoritma perdagangan otomatis mengalami malfungsi yang menyebabkan pasar saham ini anjlok sesaat, lalu mengungkapkan bahaya sistem perdagangan frekuensi tinggi yang tidak terkontrol. Jadi kejadian ini menunjukkan bahaya sistem yang terlalu bergantung pada software tanpa kontrol manusia yang memadai. Yang kedua yaitu gangguan BATS atau Nasdaq, yang dimana gangguan software ini di sistem perdagangan utama membuat aktivitas transaksi terhenti dan mengakibatkan kerugian miliaran dolar. Yang dimana masalah ini memperlihatkan bahwa sistem berteknologi tinggi pun bisa lumpuh jika tahap pengujiannya itu tidak dilakukan dengan benar. Yang ketiga yaitu bug Chiefy Fault pada tahun 2014, yang dimana bug software kritis menyebabkan motor mobil mati secara tidak terduga saat sedang digunakan atau saat berkendara, yang menimbulkan resiko langsung terhadap keselamatan pengendara. Jadi dari 3 kasus ini kita tuh bisa belajar bahwa cacat teknis dalam software tuh bukan hanya soal performa sistem, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kepercayaan publik, yang artinya pengujian dan kontrol kualitas bukan sekedar prosedur teknis, tetapi tanggung jawab etika dari para pengembang software. Next. Nah, selanjutnya yaitu penyebab
utama kualitas perangkat lunak yang buruk. Jadi kita di sini memahami faktor-faktor yang mengganggu kualitas, membantu para developer memprioritaskan pilihan etis daripada keuntungan jangka pendek. Jadi yang pertama itu ada tekanan peluncuran, yang dimana banyak tim pengembang yang terburu-buru untuk merilis produk agar tidak kalah saing di pasar. Jadi memiliki tenggat waktu yang agresif dan tekanan pasar yang sering kali memaksa developer untuk berkompromi pada penguji dan stabilitas demi memenuhi tanggal rilisnya. Yang kedua yaitu pengujian testing yang tidak memadai. Jadi pada pengujian testing itu beberapa developer hanya fokus pada fungsi utama aplikasi tanpa menguji atau mendalami termasuk pada aspek keamanan yang dimana kelemah pada kelemahan padahal kelemahan kecil pada keamanan itu bisa menjadi celah besar bagi kebocoran data atau serangan cyber. Yang ketiga yaitu fitur di atas stabilitas. Jadi seringkali perusahaan itu lebih tertarik menambah fitur baru agar tampak inovatif, tetapi mengabaikan perbaikan bug atau kestabilan sistem yang sudah ada, yang mengakibatkan software ini tampak menarik di awal aja, tapi mudah error saat digunakan banyak orang. Jadi di sini terdapat pertanyaan yaitu saat dihadapkan pada pilihan mana yang lebih penting, perolehan keuntungan cepat atau keamanan pengguna dan stabilitas jangka panjang. Jadi, pertanyaan ini tuh mencerminkan dilemanya yang sering dihadapi oleh developer. Dan jawabannya itu seharusnya keamanan dan kepercayaan pengguna selalu lebih penting daripada keuntungan jangka pendek, yang dimana bentuk tanggung jawab moral dalam profesi kita sebagai pengembang perangkat lunak. Next. Selanjutnya yaitu tanggung jawab etika inti bagi developer. Yang dimana etika profesional menyatakan bahwa developer memiliki tanggung jawab sosial yang melampaui kontrak dengan pemberi kerja mereka. Di sini terdapat 3 hal utama yang harus dijaga oleh setiap developer. Yang pertama itu ada keamanan sistem, yang dimana kita tuh memastikan sistem atau software ini aman dari akses ilegal, kebocoran data, dan penyalahgunaan. Ini bukan hanya sekedar aspek teknik, tetapi juga bentuk menjaga kepercayaan publik terhadap teknologi. Yang kedua yaitu penilaian dampak sosial. Jadi developer ini harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi penuh dari software yang dibuatnya. Lalu menangani masalah seperti apakah ada bias, apakah sistemnya itu adil, dan apakah bisa diakses oleh semua kalangan. Yang ketiga yaitu inovasi yang bermanfaat. Jadi tujuan utama pengembang software adalah menciptakan sesuatu yang benar-benar membantu masyarakat. Jadi inovasinya ini harus diarahkan untuk memberi dampak positif, bukan sekadar mengikuti tren atau mencari keuntungan semata. Jadi dengan kita menerapkan 3 tanggung jawab etika ini, developer ini dapat menunjukkan profesionalisme yang sejati seperti jujur, berhati-hati, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan nilai dasar dari technical software development. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya yaitu eh, di kerangka hukum Indonesia atau langkah regulasi Indonesia. Nah, di sini
Di hukum di Indonesia itu menetapkan batas-batas hukum dan tanggung jawab yang jelas untuk pengembangan software, berfokus pada integritas data, perlindungan, dan kekayaan intelektual. Nah, di sini di Undang-Undang 1945 pasal 28F tentang akses informasi. Nah, di akses informasi ini menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh, memiliki, dan mengelola dan menyebarkan informasi. Developers harus memastikan software menjaga akses publik terhadap informasi yang akurat dan aman. Nah, di sini itu eh, undang-undang ini yaitu menjamin hak warga negara untuk mengakses dan menyebarkan informasi. Nah, developer juga itu wajib menjaga agar software menyediakan informasi yang aman dan akurat, yang tidak menimbulkan hoak atau menimbulkan keributan nantinya. Nah, selanjutnya yaitu di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU Undang-Undang ITE. Nah, di Undang-Undang ITE ini, undang-undangnya melarang akses ilegal ke sistem elektronik, penyebaran informasi yang menyesatkan, dan kejahatan cyber. Pada pasal 30, 32, 33 ini mengamankan standar integritas dan keamanan. Nah, di sini itu undang-undang ini melarang kejahatan cyber seperti akses ilegal atau kita meretas akun milik orang lain. Itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, terus kita manipulasi data. Kita membuat sebuah akun, tapi banyak yang tidak sesuai dengan kita. Nah, selanjutnya itu penyebaran hoaks. Nah, banyak dari di sosial media itu melakukan penyebaran hoaks dan itu dilindungi oleh Undang-Undang ITE dan itu jika dilanggar bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Selanjutnya, itu menuntut integritas dan keamanan sistem dari setiap pengembangannya. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Secara khusus melindungi software sebagai karya kreativitas pada pasal 40 ayat 1 huruf S menjaga hak moral dan ekonomi para kreator dari pembajakan dan penggunaan tanpa izin. Nah, jadi beberapa akhiran ini banyak akun yang diretas. Nah, itu juga kita bisa melaporkannya karena itu dilindungi di Undang-Undang Nomor 28 di tahun 2014 karena itu adalah milik kita. Nah, pada undang-undang ini juga itu melindungi perangkat lunak sebagai karya cipta. Nah, itu karena kita melindunginya, karena itu juga milik kita. Selanjutnya itu pengembangan memiliki hak moral dan ekonomi, tetapi juga harus menghormati karya orang lain. Nah, selanjutnya yaitu di Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Nah, ini menetapkan persyaratan ketat untuk penanganan dan penggunaan developers menghadapi sanksi administrasi dan pidana berat jika tidak patut atau terjadi pelanggaran. Nah, di sini itu kita melakukan pada undang-undang ini itu kita mengatur perlakuan terhadap data penggunaan dengan sanksi tegas bagi pelanggarnya, bagi yang melakukan pelanggarannya. Nah, pengembangan harus mengutamakan privasi dan keamanan data pribadi. Nah, jadi keamanannya juga itu diatur di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Nah, kesimpulannya yaitu setiap perangkat lunak yang dikembangkan di Indonesia wajib ditunduk pada regulasi yang melindungi data, hak cipta, dan kepentingan publik. Baik, slide selanjutnya. Nah, di sini di akuntabilitas hukum. Nah, di sini kita memahami tanggung jawab dari produk. Nah, ketika kegagalan software menyebabkan kerugian, gugatan hukum dapat diajukan terhadap development atau perusahaan. Berikut adalah jenis gugatan umumnya. Yang pertama itu ketika
Yang pertama itu ada tanggung jawab tingginya. Nah, akuntabilitas hukum ketika perangkat lunak gagal dapat menyebabkan. Yang pertama adalah pelanggaran garansi atau tanggung jawab tinggi. Itu perangkat lunak tidak sesuai dengan eh, janji kualitasnya. Eh, jadi yang seharusnya mereka bilangnya ini nih bisa tahan air segala macam, tapi kalau kita coba menggunakan air itu misalnya terkena air dia cepat rusak, itu merupakan eh, dari kurangnya tanggung jawab tinggi itu tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu tanggung jawab mutlak. Nah, tidak memerlukan kesalahan. Jadi kita itu tidak maksudnya tentukan aspek keamanan, privasi dan aksesibilitasnya. Jadi di sini kita bisa menentukannya gitu, teman-teman. Nah, kesalahan selanjutnya itu kelalaian, standar pengembangan buruk. Jadi pengembangan yang seharusnya dia setiap bulannya itu bisa kita kembangkan, seperti handphone kita itu setiap bulan melakukan upgrade. Nah, tapi ada beberapa handphone yang kita melakukan kelalaian, seperti kita lupa mengupgrade atau segala macam, itu merupakan merusak dari standar pengembangan buruk itu tadi. Yang selanjutnya itu pelanggaran generasi atau janji kualitas yang dilanggar. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, janji kualitas yang dilanggar itu seperti tadi, kita membeli suatu barang, atau kita membeli suatu perangkat lunak. Nah, mereka bilang HP-nya nggak bakal, kalau kena air dia tetap hidup. Tapi pas kita menggunakannya itu rusak gitu. Maksudnya ketika kena air itu bisa rusak. Nah, itu merupakan janji kualitas yang dilanggar. Nah, kesalahan representasi atau pemasaran menipu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, itu sama saja karena kita melakukan bahkan marketing yang marketing yang kita ingin banyak yang membeli dengan iming-iming yang tidak sesuai dengan produknya itu. Nah, itu adalah pemasaran penipu. Baiklah, mungkin ya, baiklah selanjutnya itu mengintegrasi etika di dalam siklus pengembangan. Nah, di sini kesalahan paling merugikan jika ditemukan terlambat. Pendeteksi etis menentukan keputusan yang ketat terhadap standar dan deteksi dini. Nah, di sini ada analisis persyaratan. Nah, etisnya itu fokus etisnya itu mendefinisikan dengan jelas persyaratan non-fungsional seperti keamanan, privasi, dan aksesibilitas. Nah, jadi kita itu memfokuskan dengan fungsional seperti keamanan. Jadi keamanannya itu lebih baik dan privasi itu bisa menjaga privasi kita dan aksesibilitas kita dengan mudah tanpa orang lain bisa masuk juga. Selanjutnya itu ada desain sistem. Nah, pada ini, fokus etisnya itu merancang arsitektur yang kuat, aman, dan toleran terhadap kesalahan sejak awal. Nah, di sini itu merancang arsitektur yang kuat, aman itu seperti yang saya bilang tadi, yang bisa saja dia kalau hujan kena air tidak rusak, terus kita HP-nya kebanting sebuah sampai ke banting itu tidak rusak itu juga sebagai dari kuat dan aman. Nah, terus selanjutnya itu pengembangan fokus etis atau pengembangan fokus etisnya itu menulis kode yang bersih, terdokumentasi dengan baik dan dapat ditinjau, menghindari perbaikan cepat. Nah, selanjutnya itu ada pengujian. Nah, pengujian ini fokus etisnya melakukan pengujian keamanan, stres dan penerimaan penggunaan secara ekstensif, menguji bias dan keadilan. Nah, di sini pengujian itu sangat penting sebelum melakukan implementasi tadi. Karena kita bisa mencoba sebuah software itu terlebih dahulu sebelum kita memberikannya ke orang lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu implementasi dan pemeliharaan. Fokus etisnya segera mengatasi kerentanan dan bug
setelah peluncuran memprioritaskan pembaruan keselamatan pengguna. Nah, di sini eh, kita itu bisa setelah kita melakukan pengujian itu kita bakal tahu di mana bugnya, terus eh, gimana kita bisa melakukan pembaruan keselamatan penggunaan setelah peluncuran seperti itu. Baiklah, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih untuk rekan saya Dinda dan rekan saya Putri sudah mengimplementasikan atau mempresentasikan materi kali ini. Ada beberapa pertanyaan ya yang akan kita jawab. Dari pertanyaan pertama yaitu apa tanggung jawab etis pengembang saat software mereka menyebabkan kerugian publik? Jadi, eh, seorang pengembang ataupun software developer itu sebelum dia melakukan pengembangan, membuat ataupun merancang, itu ada poin yang harus dia pikirkan, kayak seperti softwarenya dia tuh aman atau tidak, terus memudahkan atau menyulitkan, kerugiannya kalau yang kerugiannya berapa gitu. Itu semua harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum adanya pembaruan. Lalu bagaimana ketika sudah rilis, sudah launching, ibaratnya sudah diimplementasikan, ada bug ataupun kesalahan yang mengakibatkan dampak negatif ataupun dampak buruk ke konsumen ataupun pengguna. Jadi yang pertama itu menyatakan kesalahannya. Kayak kita tuh meminta maaf ketika produk kita, software kita itu mengalami kegagalan. Itu kita mengakui kesalahan lalu memperbaikinya. Dan yang kedua itu apa ya, memberikan transparan gitu, transparansi kayak ini nih salahnya ini karena apa, terus datanya kemana, terus kenapa bisa bocor segala macam. Itu kita memberikan transparansi kepada pengguna ataupun konsumen. Agar apa? Agar kepercayaan mereka tidak hilang gitu. Jadi ketika ada kesalahan pertama kita meminta maaf, lalu memberikan alasan kenapa ini bisa rusak ataupun bisa gagal ataupun bisa bocor ibaratnya setelah launching. Apakah tidak diuji? Ya, seperti itu kan. Nah, yang tahap selanjutnya yaitu meningkatkan keamanan, kenyamanan, lalu eh, fitur mungkin tapi yang lebih aman gitu. Dan eh yang ini diuji lagi. Jadi sebelum software itu launching ataupun diimplementasikan dan pemeliharaannya gitu kan, setelah peluncuran itu ada yang namanya pengujian. Pengujian, jadi sebelum semuanya itu diterbitkan, diluncurkan itu diuji terlebih dahulu agar lebih baik, agar ketika nanti ada kesalahan ataupun bug itu tidak terlalu banyak dan mudah atau cepat untuk ditangani. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan diskusi kedua yaitu mengapa dokumentasi QA termasuk kewajiban moral. Jadi jawabannya itu kualitas assurance atau QA itu bukan hanya proses teknis untuk memastikan software berjalan dengan baik, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kepada pengguna dan tim pengembang di masa depan. Jadi dokumentasi QA ini dianggap kewajiban moral karena menunjukkan transparansi dalam proses pengembangan, lalu menjadi bukti bahwa developer sudah berusaha semaksimal untuk menjamin kualitas produk sebelum produknya ini rilis dan membantu tim yang lain untuk melacak kesalahan dan memperbaiki bug dengan cepat. Jadi tanpa dokumentasi QA, tidak ada bukti bahwa pengujiannya itu dilakukan dengan benar. Jika terjadi kerugian publik, kelalaian dalam dokumentasi ini bisa dianggap sebagai bentuk ketidakjujuran profesional. Jadi
kita tuh mencatat setiap hasil uji dan proses QA-nya itu menjadi bagian dari integritas dalam pekerjaan pengembang perangkat lunak. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini ada pertanyaan, bagaimana kebijakan Undang-Undang PDP mengubah cara perangkat lunak dikembangkan di Indonesia. Nah, Undang-Undang PDP sendiri itu adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, membuat pengamanan lebih berhati-hati dalam mengelola data penggunanya. Nah, perubahan penting antara lain yaitu yang pertama itu adalah pengembangan harus meminta izin eksplisit sebelum mengumpulkan data pribadi itu. Nah, yang kedua itu data harus disimpan dengan aman dan tidak boleh disalahgunakan. Nah, untuk yang ketiga, pengguna memiliki hak untuk mengakses, mengubah atau menghapus datanya. Dan untuk keempat itu jika terjadi kebocoran data, pengembang wajib melaporkan kepada otoritas dan publik. Nah, Undang-Undang PDP mendorong pengembangan di Indonesia untuk menerapkan privacy sejak tahap prinsip desain atau privacy by design. Nah, dan menjadikan keamanan data sebagai prioritas utama dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini yang menjadi prioritas utamanya itu sendiri adalah keamanan dan privasi dalam pengembangan perangkat lunak itu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Oke, baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, salah ucapan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.